Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih telah bergabung dalam video kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik. Apa sih topiknya? Topik yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu pengaruh perbedaan bahasa dalam berkomunikasi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perbedaan bahasa dapat mempengaruhi interaksi sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Serta juga kita akan membahas strategi-strategi untuk mengatasinya. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memahami perbedaan bahasa dalam berkomunikasi, baik itu dalam konteks lokal maupun dalam konteks global. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novel Raffi Akil Putra. Saya akan menjadi host Anda dalam video kali ini. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi, langsung kita ke isi videonya. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan strateginya nih, mari terlebih dahulu kita pahami latar belakangnya. Latar belakang tentang pengaruh perbedaan bahasa dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa merupakan salah satu faktor yang seringkali menyulitkan proses komunikasi, terutama di tengah masyarakat yang multikultural. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kita sering bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa, bener kan? Baik dalam konteks lokal maupun global. Nah, kehadiran teknologi dan media sosial juga semakin memperluas jangkauan komunikasi, sehingga memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif menjadi semakin penting di zaman digital seperti sekarang ini. Dalam konteks ini, perbedaan bahasa tidak hanya mencakup perbedaan kosakata dan tata bahasa, tetapi juga keterampilan dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam komunikasi. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan mobilitas global yang semakin tinggi, penting juga bagi kita untuk mengakui dan menghargai keragaman bahasa sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat kita. Nah, meskipun perbedaan bahasa seringkali dianggap sebagai hambatan bagi kita, namun sebenarnya juga menjadi peluang untuk saling belajar dan memperkaya pengalaman komunikasi kita. Dengan memahami dan menghargai perbedaan bahasa yang ada di sekitar kita, ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita dapat memperluas cakupan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia, juga serta dapat memperkuat hubungan antar individu dan antar komunitas di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan kemampuan berbahasa agar dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang multikultural seperti saat ini. Nah, selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan bahasa dalam berkomunikasi, izinkan saya untuk membagikan pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya pertama kali berada di luar negeri itu, saya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan penduduk setempat karena jelas bahasa mereka sangat berbeda dengan bahasa saya, yaitu bahasa Indonesia. Namun, melalui tekad dan kerja keras, saya berhasil mengatasi rintangan bahasa tersebut dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar saya. Dalam kasus saya ini yaitu bahasa Inggris. Pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya memiliki kemampuan berbahasa yang luas dalam situasi yang beragam. Lalu ada pengalaman saya yang lain juga. Jadi waktu saya kecil tuh saya suka banget main game. Nah, saya suka banget main game online, tapi bukan game-game single player gitu. Jadi kita main game online yang harus tersambung dengan internet. Pasti cowok-cowok pada ngerti nih yang saya omongin. Jadi waktu kecil itu saya sempat ketagihan banget main game. Nah, di game itu tuh yang main tuh bukan cuman orang Indonesia doang. Jadi nggak hanya server Indonesia, tapi semuanya itu dijadiin satu server. Kan biasanya di game-game zaman sekarang tuh servernya dibeda-beda, yang Indonesia, server Singapura, server Jepang, server Eropa, server Amerika, server Rusia, dibeda-bedain. Tapi di game yang saya mainin dulu itu disatuin semua servernya, cuman ada satu server. Nah, gimana jadinya? Jadinya seluruh orang dari berbagai belahan dunia yang mainin game itu ngumpul di satu server semua. Jadi kita itu ketemu nggak hanya orang Indonesia doang, tetapi ada orang Amerika, ada orang Rusia, ada orang China, ada orang Jepang. Nah, jadi kan otomatis kita nggak bisa
ngobrol sama orang lain dari negara lain itu pakai bahasa Indonesia dong. Otomatis kita harus pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi singkat cerita, karena saya itu nggak bisa bahasa Inggris waktu kecil, ya wajar waktu kita kecil. Jadi saya tuh bingung pengen ngomong ke teman-teman saya yang dalam game itu. Saya bingung pengen ngomong apa ke mereka karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Otomatis saya bisa ngomongnya sama player-player yang satu negara sama saya, yaitu Indonesia. Tapi kalau saya pengen ngomong ke yang bahasa Inggris, saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ke dia. Saya otomatis harus belajar bahasa Inggris. Nah, karena hal itulah saya jadi punya temen di game itu. Jadi awalnya kebanyakan hanya orang Indonesia saja. Tetapi semakin seiringnya lama saya main game itu, karena ketagihan banget ya. Saya tuh karena saking seringnya ngelihat orang-orang ngomong di sana pakai bahasa Inggris, karena tuh di sana kan banyak orang Amerika, orang Eropa, dari negara-negara lain, orang Singapura, Australia. Jadi saking seringnya saya ngelihat mereka ngobrol pakai bahasa Inggris, lama-lama tuh saya jadi ngerti. Jadi seakan-akan tuh saya berada di tengah-tengah masyarakat mereka gitu. Bukan masyarakat Indonesia, tapi bukan masyarakat Indonesia, tapi masyarakat yang dari berbagai belahan dunia itu yang ngobrol dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi saya malah lama-lama tuh jadi ngerti bahasa Inggris waktu saya SD itu, kelas 3, kelas 4-an. Karena terlalu sering ngelihat mereka ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun saya nggak ngikutin belajar bahasa Inggris di sekolah atau apa gitu, nggak belajar secara langsung gitu di buku pelajaran, cuman dari dengerin mereka ngomong doang dan dari mereka teks ngechat gitu, saya jadi lama-lama ngerti, oh grammarnya kayak gini, verb 1 verb 2 nya gini, verb 3 nya gini, past tense-nya kayak gini. Jadi lama-lama tuh saya jadi bisa bahasa Inggris tuh. Jadi menurut saya dari pengalaman saya yang bisa diambil ini tuh, mungkin kita ngira belajar bahasa itu susah banget ya. Pasti kalian pada setuju nih, penonton nih, pemirsa yang nonton video ini pasti setuju. Belajar bahasa tuh kayak susah banget. Tapi kalau kita terjun ke masyarakatnya langsung, dalam hal ini saya di game online ya, karena saya tentu nggak punya duit buat pergi ke luar negeri waktu kecil. Jadi dalam hal ini game online, saat kita terjun ke masyarakat langsung dan merasakan langsung, mempraktikannya langsung, itu jadi gampang banget gitu. Karena sehari-hari kita tuh kita ngomong bahasa mereka, dengerin bahasa mereka. Yang tadinya kita nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun, 2 tahun, lama-lama kita malah jadi bisa ngomong bahasa mereka gitu, malah jadi lancar. Jadi lama-lama aksen kita pun yang tadinya aksen Indonesia ngomong bahasa Inggris, jadi bisa aksen dalam ini aksen luar, seperti lokal mereka aja gitu, native speaker mereka gitu. Jadi itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ingin belajar bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris ya, bahasa internasional penting banget, coba deh terjun ke masyarakatnya langsung. Entah itu dari game online untuk yang low budget seperti saya, atau mungkin liburan sama berapa bulan atau beberapa minggu ke sana, pasti itu bakal meningkatkan secara signifikan kemampuan bahasa asing pemirsa sekalian. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana perbedaan bahasa memengaruhi interaksi di era digital ini, terutama melalui tren media sosial. Media sosial telah menjadi platform utama bagi interaksi dan pertukaran informasi di era digital saat ini. Kita sering melihat bagaimana informasi dan budaya tersebar melalui platform seperti Instagram, Twitter atau X sekarang ya, Facebook dan TikTok. Namun, dalam konteks global ini, perbedaan bahasa seringkali menjadi hambatan dalam memahami dan merespons konten yang tersebar di media sosial. Perbedaan bahasa tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami konten yang dibagikan, tetapi juga mempengaruhi interaksi antar individu di ruang digital. Misalnya, dalam komentar atau diskusi di bawah postingan media sosial, perbedaan bahasa dapat mengakibatkan kesalahpahaman nih, atau kurangnya keterlibatan dari pengguna yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Oleh karena itu,
Penting sekali untuk menciptakan konten yang inklusif bagi semua pengguna media sosial tanpa memandang perbedaan bahasa agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Nah, melalui kesadaran akan pentingnya inklusi bahasa dalam konten media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah dan juga lebih mendukung bagi semua pengguna. Dengan menghadirkan konten yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan dengan mempertimbangkan perbedaan bahasa, kita juga dapat memperluas jangkauan pesan yang disampaikan dan meningkatkan keterlibatan serta juga dapat meningkatkan interaksi antar pengguna media sosial di seluruh dunia. Nah, teman-teman, selanjutnya saya ada beberapa video yang pengen saya tunjukin nih tentang pengaruh perbedaan bahasa dalam berkomunikasi. Ini videonya menarik-menarik banget. Ayo, silahkan ditonton. Nah, di video pertama kita bisa lihat salah satu contoh dari pengaruh perbedaan bahasa dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, language barrier. Nah, tadi kita lihat bahwa mbak-mbaknya itu tadi, wanita itu tadi lagi megang kopi kan dia. Tapi dia itu pengen minta sendok. Nah, karena terjadi language barrier ini antara dia dengan baristanya, si perempuan tadi itu pengen minta sendok tapi nggak bisa bahasa daerah setempatnya. Jadi dia malah pakai gestur tangannya dengan gini-gini. Tadi gini-gini gitu buat nandain kalau dia itu butuh sendok buat aduk kopinya. Tapi karena language barrier tadi, pengaruh perbedaan bahasa tadi, malah baristanya tadi ngaduk kopi mbak-mbaknya itu malah pakai tangannya. Kan itu kan jadi malah salah satu kesalahpahaman yang terjadi karena language barrier. Hey, can I take your order? Hi, can I just get a cheeseburger with extra chips? I mean fries. Guys, chips. He's definitely British. And what drink, sir? A water, please. Okay, that'll be $9.95. Pay at the window. You're the British guy, right? Oh, What you got, chips and a hamburger with a bottle of water? are you done? Dude, I'm kidding, man. I love Harry Potter. Cool. I've got a discount coupon. Let me see. Sir, this expired. It's valid until Wednesday. What day is it today, sir? It's Tuesday. It's Tuesday, isn't it? No, I'm kidding with you, man. I'm playing. Here you go. Nah, video yang keduanya itu ada seorang mas-mas yang lagi di drive-thru gitu ya, drive-thru McDonald's atau KFC kayaknya itu. Dia itu pengen mesen makanan. Nah, kebetulan mas-masnya itu asalnya dari UK. Nah, dia itu pesen lagi di negara kayaknya itu di Amerika Serikat. Nah, saat mas-masnya itu pengen pesen makanannya, dia kan ngomong bahasa Inggris tuh, tapi pakai logat British. Nah, si penjualnya itu langsung sadar tuh kalau mas-masnya itu dari British karena logatnya kan beda gitu. Nah, langsung kan diledekin karena kalau yang kita tahu itu orang British itu kalau ngomong tuh R-nya itu nggak dibaca, jadi kayak ball of kayak gitulah. Jadi semacam jokes gitu kalau di Amerika Serikat. Nah, itu juga termasuk dalam pengaruh perbedaan bahasa. Dalam hal ini aksennya. Nah, kita bisa bayangin tuh, mereka yang bahasanya sama-sama Inggris saja kadang-kadang bisa tidak saling memahami karena perbedaan aksen, karena perbedaan cara pengucapan, cara pelafalan kata-kata, dan beberapa kata emang ada yang beda. Jadi kalau yang satu bahasa aja kadang-kadang bisa nggak ngerti, gimana kita gitu yang beda gitu bahasanya dengan orang-orang asing. Jadi itu ya teman-teman, belajar bahasa asing itu penting banget. Itu salah satu pengaruh perbedaan bahasa dalam berkomunikasi.
Nah teman-teman, dari pengalaman pribadi, pembahasan strategi mengatasi perbedaan bahasa, dan studi kasus tentang tren media sosial, kita belajar nih bahwa pemahaman bahasa adalah kunci untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi oleh orang-orang asing. Oleh karena itu, mari kita semua terbuka untuk memperdalam pemahaman bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa ibu kita sendiri. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua orang. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel saya agar kalian tidak ketinggalan untuk konten-konten yang lebih menarik di masa depan. Saya Naval Rafiakil Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.